Anda kembali di Muslim Update Ajwa TV bersama dengan saya Sheila Baladraf. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustaz Atabik, apa kabarnya hari ini Ustaz? Baik, kita akan lanjutkan informasi kedua di Muslim Update. Pemirsa, sempat buron Kopral 2 Muslim oknum anggota TNI yang diduga jadi otak percobaan pembunuhan terhadap sang istri meninggal dunia. Dari hasil otopsi rumah sakit, Muslimin tewas diduga akibat keracunan. Usai sudah pelarian Kopda Muslimin, terduga otak penembakan terhadap istrinya sendiri pada 18 Juli lalu. Oknum prajurit TNI itu tewas di rumah orang tuanya di Kelurahan Trompo, Kabupaten Kendal pada Kamis pagi atau 3 hari setelah dinyatakan buron. Sebelum ditemukan tewas, ia sempat mendatangi kediaman orang tuanya untuk meminta maaf. Kemudian tersangka muntah-muntah dan tertidur di rumah tersebut. Tak berapa lama pihak keluarga menemukan Muslimin telah meninggal dunia di atas tempat tidur. Peristiwa itu pun dilaporkan pihak keluarga ke Kodim Kendal. Usai ditemukan tewas, jasad Kopda Muslimin pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diotopsi. Kita melakukan olah TKP untuk memastikan meninggalnya korban yang nanti secara yuridis formal akan kita lakukan otopsi atas persetujuan keluarga. Hasil otopsi menyatakan kematian Kopda Muslimin akibat keracunan. Dari pemeriksaan dalam didapat tanda mati lemas yang diduga oleh karena penyakit pada otak atau keracunan. Dibutuhkan pemeriksaan penunjang yaitu patologi anatomi. Jadi tidak bisa sekarang. Jadi membutuhkan pemeriksaan penunjang patologi anatomi yang memakan waktu berapa kira-kira? 2-4 minggu. Usai diotopsi, jenazah Kopda Muslimin dibawa ke TPU Trompo, Kabupaten Kendal untuk dimakamkan tanpa upacara militer. Sementara hingga Kamis pagi, kondisi sang istri yang menjadi korban penembakan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang pasca menjalani operasi untuk mengangkat proyektil yang bersarang di tubuhnya. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullah, dugaan korban menembak sang istri memang masih terus diselidiki oleh pihak berwajib. Namun yang disayangkan ini tindakan bunuh diri ternyata dilakukan oleh Kopda Muslimin hanya demi lari dari masalah. Nah Ustaz, ini kan tindakan bunuh diri adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sepertinya segelintir manusia begitu mudah nih lari dari masalah dengan bunuh diri. Dan dianggap mungkin dengan bunuh diri selesai urusan di dunia. Jadi dia juga meninggalkan beban yang dia hadapi saat ini. Bagaimana nih Ustaz, pandangan Ustaz? Ya Mbak Sheila, sesungguhnya bunuh diri adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dikatakan mendahului takdir, karena kematian hanya ada di tangan Allah. Jika Allah belum menetapkan, tidak akan terjadi kematian kepada siapapun. Maka mereka yang bunuh diri kategorinya mendahului takdir. Ia ingin cepat mati padahal Allah belum menghendaki untuk mendapatkan kematian. Dalam konteks ini maka orang yang bunuh diri itu nanti akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Bahkan akan dibangkitkan ruhnya dan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kamu melakukan ini karena kamu tidak percaya dengan aku? Apakah kamu yang memiliki dirimu dan rohmu? Padahal yang memiliki kita Allah, yang memiliki roh kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bunuh diri menyelesaikan persoalan? Justru akan menambah persoalan. Karena keluarga tentu akan bertambah persoalannya, kesedihannya. Bahkan mungkin jika ada sangkut paut dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga juga tidak pernah selesai. Bahkan itu akan berlarut-larut. Bukankah ada ahli waris yang nanti akan menanggung bebannya dan seterusnya. Dan manakala orang bunuh diri memang justru bertambah masalah. Karenanya kenapa diharamkan bunuh diri itu? Karena tidak menyelesaikan masalah. Justru setan memang dikatakan dalam riwayat menginginkan manusia itu mengakhiri hidupnya dengan sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah. Padahal kalau ia bersabar, mencari solusi, kemudian kalau dia mengaku bersalah dan minta maaf,
insya Allah jauh lebih baik. Bukankah Allah juga Maha Pemaaf? Kita yakin bahwa bunuh diri bukan solusi. Apakah selesai juga dengan bunuh diri? Justru di akhirat akan dinanti oleh Allah. Bahkan hukuman dunia sesungguhnya tidak berhenti, karena ada mereka yang nanti bertanggung jawab. Jangan sampai kita membebankan kepada keturunan kita, anak kita, keluarga, beban-beban yang sangat berat. Karena dalam muamalah tidak pernah berhenti dengan seseorang itu bunuh diri atau menghadapi kematian lebih awal. Selama belum ada maaf memaafkan, selama masih ada hak yang belum diselesaikan, berarti belum selesai. Sehingga amat sangat baik manakala kita mengurungkan perbuatan tercela itu, kita berpikir sekian ribu kali, kita pertimbangkan matang-matang plus dan minusnya, baik dan buruknya, bukan hanya persoalan dunia, tapi ini akan dibawa nanti dalam hukuman akhirat kelak. Ya Ustaz kan tadi mengatakan bahwa pelaku yang melakukan bunuh diri ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ganjaran untuk pelakunya sendiri gimana Ustaz? Dan benarkah nih Ustaz kalau pelaku bunuh diri ini tergolong dari orang kafir? Ya Mbak Sheila, memang ada beberapa hadis yang mengkaitkan dengan hukuman orang yang bunuh diri di akhirat. Yang pertama, Allah melaknat pelaku bunuh diri. Kalau itu dilaknat, maka tidak dapat rahmat. Pada seseorang ingin mendapatkan ampunan Allah, itu rahmat Allah. Ingin mendapatkan surga Allah, itu juga rahmat Allah. Jika ia tidak dapat rahmat Allah, maka dia tidak mendapatkan ampunan dan surga Allah. Itulah hukuman yang setimpal bagi mereka yang bunuh diri. Yang kedua, dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa mereka yang bunuh diri itu nanti akan diminta untuk membangkitkan ruhnya, menghidupkan dirinya sendiri. Karena seolah-olah dia yang punya diri sendiri, yang punya jiwanya, yang punya ruhnya. Maka nanti Allah meminta untuk membangkitkan. Kamu yang mematikan, sekarang kamu yang hidupkan. Tentu tidak akan mampu. Namun bahasa itu menunjukkan betapa bencinya Allah, murkanya Allah kepada pelaku bunuh diri. Demikian juga memang ada dua pandangan. Mereka yang bunuh diri apakah masih kekal imannya? Sebagian mengatakan masih. Selama masih ada iman, meskipun sebesar biji sawi, masih ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan kalau betul-betul bunuh diri tanpa ada alasan yang dibenarkan, bunuh dirinya adalah karena memang ia lari dari kewajiban, maka bisa jadi dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ampun, na'udzubillah min dzalik ya Ustaz, jika kita tidak bisa mendapatkan rahmat dari Allah.